Eh, Bagaimana cara perawatan dan pembesaran ikan patin tersebut, Pak? Ini cara untuk pembenihan atau pembesarannya? Pembesaran, Pak. Nah, kalau pembesarannya kayak gini, setelah tadi kan sudah mencapai tahap pendederan umur 20 hari gitu kan, itu didederkan lagi dari ukuran 1 in, tadi kan sudah sampai 1 in, kemudian menyampaikan ukuran 2 in. Nah, 2 in atau 3 in sudah siap untuk pembesaran. Nah, pembesaran adalah nanti tergantung ini medianya, kita mau di kolam media tanah itu kan, atau media bak bulat itu kan. Nah, kita lakukan persiapannya awal itu kita lakukan persiapan airnya. Kalau kita kasih probiotik di media airnya, kita enrichment lah istilahnya, kita keperkaya media air tadi dengan pakan alami. Nah, kemudian langsung ke pembenihan, kita kasihkan pakan 3-5% per harinya. Bagaimana cara Bapak mengatasi jika ikan-ikan Bapak tidak terawat dengan baik? Kalau misalkan ikan-ikan tersebut mengalami penyakit, bagaimana cara Bapak mengatasi? Ini adalah kalau untuk menangani masalah penyakit gitu kan. Nah, istilahnya penyakit itu datang karena adanya kegiatan teknis yang terabaikan atau diabaikan gitu kan ya, dari situ. Nah, selama ini memang kalau ada yang sebelum yang sakit, memang kita jadikan treatment dulu, perawatan dulu supaya dia nggak sakit, karena kalau sudah sakit susah ngobati ya kan, karena ikan ini tidak bisa teriak, sakit tahu keper-keper mati kan istilahnya kan itu. Nah, jadi tahapnya kalau kita persiapan untuk treatment, kita lakukan dengan penggaraman misalnya kan itu. Dalam 1 kubik air atau 1000 liter air itu kita kasih sekitar 200 gram garam. Nah, jadi itu adalah sebagai untuk treatment karena kita pakai yang alami istilahnya. Nah, kemudian kalau dia sudah sampai sakit istilahnya kan itu, kita naikkan dosis garamnya. Jadi per kubik air itu atau per 1000 liter air itu kita kasih 1-2 kilo. Itu durasinya sampai dia 3-5 hari lah kita kasih terus gitu kan. Nah, itu kalau ini. Nah, kemudian kalau yang di pembesaran sakit gitu kan istilahnya. Nah, pembesaran sakit ini kan kita harus identifikasi dulu. Sakitnya ini sakit apa? Sakit jamur, bakteri atau virus kan itu. Nah, ini masing-masing beda penanganannya. Nah, terutama kalau untuk standar untuk patogen istilah yang nempel-nempel istilahnya itu dengan cukup dengan garam bisa. Nah, terutama tapi kalau kita ini yang terutama adalah pencegahan. Nah, pencegahan dulu supaya kalau tidak mengalami ikan sakit kan gitu. Nah, kalau kita mengalami ikan sakit memang kita jarang sebenarnya kan gitu, karena kita sudah lakukan teknisnya, memang harus standar operasional prosedurnya ada kan gitu. Bagaimana cara Bapak untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina? Ini terutama untuk ikan patin. Kalau jantan betinanya, kalau untuk dari benih ataupun larva kita belum bisa, sedangkan tapi kalau untuk persiapan dari induk kita yaitu tadi membedakan jantannya. Pertama, jantan itu berbentuknya badannya agak panjang, dia lebih langsing. Nah, kemudian apabila kita urut di lubang genitalnya itu keluar cairan sperma seperti warna putih susu. Nah, yang kemudian kalau yang betina biasanya dia lebih gemuk gitu kan. Nah, perutnya lebih membesar, kalau diraba secara visual itu lembek gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan pengambilan telur lewat kanulasi, yaitu itu sudah kelihatan telurnya kan itu. Nah, itu membedakannya kan itu. Secara visual seperti itu, tapi kalau kita ini visual itu sudah kelihatan jantan betinanya. Dalam jangka waktu 1 tahun, biasanya hasil panen Bapak kira-kira berapa banyak, Pak? Kalau kita di pembenihan ya kan, di benih ini per siklus kita kisaran sampai 300-an ribu. Nah, dalam 1 tahun kita ambil sekitar 6 siklus pembenihan ya, 6 kali 3 itu kan plus minus, tidak kita data pasti. Kalau data pasti ada 1, 2, 3 ininya kan istilahnya kan itu, kita ambil rata-rata sekitar 300-an itu kali 6 itu untuk itu sampai 1 in ya, Ya. itu dalam 1 tahun gitu. Nah, kemudian kalau pembesarannya karena pembesaran beda lokasi istilahnya kan, dari pembenihan kalau pembesaran untuk setiap tahun ini kemarin sekitar hampir 60-an ton untuk pembesarannya.
bagaimana cara Bapak mengetahui ikan yang layak untuk dijual dan ikan yang tidak layak untuk dijual? Nah, kita tadi kan ada tahap yang namanya sortasi untuk yang layak dijual atau tidaknya, istilahnya kan dari tahap sortasi tadi. Nah, mana yang paling sortirannya itu paling kecil gitu kan. Nah, itu sudah tidak layak untuk dijual. Nah, yang pertama. Yang kedua, apabila ada kecacatan secara fisik. Cuma ada 2 orang untuk yang ngurusin pembeliannya. Sedangkan untuk pembesaran itu lain orang lagi. Gitu. Jadi sekitar 10 orang. Itu bilang 10 orang. Untuk lokasi di sini aja sekitar 3 orang. Dan yang terakhir Pak, berapakah gaji pegawai Bapak per bulan? Kalau gaji itu relatif, ya kan? Relatif kayak gini. Karena tidak kita akan gaji, istilahnya kita ini kan hasil presentasi. Ya, presentasi kisaran 15 sampai 30% dari hasil penjualan hasil bersih ya, ini kan. Nah, di luar itu juga kan ada istilahnya beban bulanannya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, ditambah lagi dengan bagi hasilnya tadi. Nah, karena bagi hasilnya itu kalau itu yang tetap, tapi ya kalau yang hasil ini kan istilahnya untuk pengejaran target. Jadi kalau sebenarnya kita panennya 1 bulan dapat 300.000 gitu kan, kali 150 gitu kan, itu sekitar berapa? 45 apa? 3 kali 12 ya, 300.000 kali 150 rupiah, jadi 45 jadi dikali 30% yang maksimal gitu. Ini kalau harga belinya gitu. Sudah Pak. Apa lagi? Sudah loh Pak. Baiklah, itulah hasil dari wawancara kelompok kami. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.